Saat ini kita masuk pada pengertian. Audit kinerja pemerintah adalah suatu proses sistematis untuk memancarkan efisiensi, efektivitas, dan ekonomi 3E dari suatu kegiatan atau program yang dikelola oleh entitas pemerintah dengan tujuan untuk memastikan bahwa sumber daya publik digunakan secara optimal untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Audit ini tidak hanya memeriksa kepatuhan terhadap peraturan, tetapi lebih fokus pada bagaimana program atau kegiatan memberikan manfaat yang sepadan dengan biaya yang dikeluarkan, apakah tujuan program tercapai, dan apakah pelaksanaannya dilakukan secara efisien. Selanjutnya, tujuan. Yang pertama, melaksanakan tugas secara efisien, efektif, dan ekonomis, yaitu audit kinerja bertujuan untuk memastikan bahwa sumber daya publik digunakan secara optimal untuk mencapai hasil yang diinginkan. Yang kedua, memberikan informasi yang objektif dan andal kepada para pemangku kepentingan seperti pemerintah, DPR, DPRD, dan masyarakat agar mereka mengetahui kinerja entitas pemerintah dan dapat mengambil keputusan yang tepat. Yang ketiga, mendorong perbaikan kinerja dan tata kelola pemerintahan, yaitu temuan audit dapat menjadi masukan untuk memperbaiki proses kerja, pengelolaan anggaran, dan pelayanan publik. Selanjutnya, meningkatkan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan negara atau daerah. Audit ini membantu memastikan bahwa pengelolaan keuangan dilakukan secara terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan. Selanjutnya, mengidentifikasi potensi pemborosan, ketidakefisienan, dan kelemahan sistem pengendalian internal, sehingga instansi dapat melakukan langkah perbaikan sebelum masalah menjadi lebih besar. Selanjutnya, memberikan rekomendasi untuk peningkatan kinerja. Auditor memberikan saran konstruktif berdasarkan temuan untuk membantu entitas pemerintah meningkatkan mutu layanannya. Selanjutnya kita masuk dalam jenis-jenis. Yang pertama ada audit efisiensi, menilai apakah sumber daya seperti anggaran, tenaga kerja, dan waktu telah digunakan secara hemat tanpa pemborosan. Yang kedua, audit efektivitas, menilai sejauh mana suatu program atau kegiatan mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Yang ketiga, audit ekonomi atau audit pengadaan, menilai apakah pengadaan barang dan jasa dilakukan dengan biaya yang paling rendah, kualitas yang sesuai, dan dalam waktu yang tepat. Selanjutnya yang keempat, audit program atau kegiatan tertentu, fokus pada evaluasi kinerja dari satu program atau kegiatan spesifik yang dinamai APBN atau APBD. Yang kelima, audit unit organisasi atau instansi tertentu, menilai kinerja keseluruhan suatu instansi atau unit kerja pemerintah. Yang keenam, audit tematik atau audit lintas sektor, audit yang dilakukan terhadap beberapa instansi atau sektor dalam satu tema besar, seperti pengentasan kemiskinan atau ketahanan pangan. Selanjutnya, manfaat. Di sini ada 3. Yang pertama, meningkatkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Audit kinerja mendorong setiap lembaga pemerintah untuk bertanggung jawab atas penggunaan anggaran dan pencapaian target kinerjanya. Yang kedua, ada mendorong efisiensi, efektivitas, dan ekonomi atau 3E. Audit membantu memastikan bahwa anggaran dan sumber daya dikelola dengan hemat, tepat guna, dan memberikan hasil sesuai yang direncanakan. Yang ketiga, sebagai alat pengawasan Yang keempat, meningkatkan transparansi dalam pengelolaan keuangan negara atau daerah. Dengan audit kinerja, publik dapat mengetahui sejauh mana instansi pemerintah menjalankan tugasnya dengan baik dan terbuka. Yang kelima, memberikan rekomendasi perbaikan dan pengambilan kebijakan yang lebih baik. Hasil audit seringkali disertai rekomendasi konstruktif yang berguna bagi pembuat kebijakan dalam merancang strategi dan program ke depan.
Yang keenam, meningkatkan kepercayaan publik terhadap pemerintah. Kinerja yang diaudit dan terbukti baik akan meningkatkan citra positif pemerintah dan kepercayaan masyarakat. Dan yang ketujuh, menekan potensi kecurangan dan korupsi. Dengan adanya audit yang teratur dan menyeluruh, risiko penyelewengan anggaran dapat diminimalkan. Yang keempat, berikut kita masuk pada kesimpulan. Audit kinerja pemerintah merupakan proses evaluasi yang sistematis dan objektif terhadap efisiensi, efektivitas, dan ekonomi dalam pengelolaan program dan kegiatan pemerintah. Audit kinerja memberikan banyak manfaat, antara lain mendorong peningkatan kinerja instansi, menekan pemborosan, memperkuat pengawasan, serta membangun kepercayaan publik. Berbagai contoh audit nyata seperti pada program bantuan sosial, dana BOS, infrastruktur, jalan, dan layanan kesehatan menunjukkan bahwa audit kinerja mampu mengidentifikasi kelemahan sekaligus memberikan rekomendasi strategis untuk perbaikan tata kelola. Oleh karena itu, audit kinerja menjadi instrumen penting dalam mendukung reformasi birokrasi dan pengelolaan keuangan negara atau daerah yang lebih baik.